Hello students, meet again with me, Mr. Surana. How are you today? I hope you are all well. And I hope you always study English because English is very important in our lives. Saya berharap kalian selalu belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris sangatlah penting dalam kehidupan kita. Well, students, today we will talk about narrative text. Well, based competence atau kompetensi dasar. Pengetahuan yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi yang terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Keterampilan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Learning objectives atau tujuan pembelajaran. 1. Students are able to identify the social function of narratives. 1. Murid mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks naratif. 2. Students are able to identify the structure of narratives. 2. Murid mampu mengidentifikasi struktur dari teks naratif. 3. Students are able to identify language features used in narratives. Yang ketiga ini, murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dari teks naratif. Definition of narrative text. A narrative text tells us a story that is mainly used to entertain or amuse the reader. A narrative text is usually imaginative story or fiction story like fairy tale, folk tale, myth, fable, legend. A. Fairy tale atau dongeng, yaitu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung cerita moral. B. Folk tale atau cerita rakyat, yaitu sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. C. Myth atau mitos, yakni cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap cerita faktual atau cerita nyata. D. Fable atau fabel, cerita yang menggambarkan tentang binatang. E. Legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat terjadi. The social function or purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers. Seperti sudah saya nyatakan di atas tadi bahwa fungsi sosial atau tujuan dari teks naratif yaitu adalah untuk menghibur para pembaca. Generic structure of narrative text. Orientation, complication, resolutions, and reorientation. Orientation. This part tells about the characters and the setting, time or places of the story.
Bagian ini menceritakan tentang tokoh-tokoh dan setting waktu atau tempat-tempat dari cerita. Complications. In this part, the main character faces situations, events, or activities that arise from a problem or crisis. Dalam bagian ini, tokoh utama menghadapi situasi atau peristiwa atau aktivitas yang muncul dari masalah atau krisis. Resolutions. This part tells how the problem is resolved. It presents the ending of the story, a happy or sad ending. Bagian ini menceritakan bagaimana masalah itu dipecahkan. Ini menghadirkan akhir sebuah cerita, akhir bahagia atau akhir yang sedih. Reorientation optional. Bagian yang ini bersifat opsional atau tidak harus ada. Bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Language features atau ciri kebahasaan. Past tense atau kata kerja bentuk lampau seperti lived, ran, was, were, dan lain-lain. Action verb atau kata kerja aktif seperti went, walked, slept, drove, dan lain-lain. Time connector or conjunction atau kata hubung seperti then, soon, before, after, as soon as. Direct speech atau ucapan tidak langsung seperti you should go now, said Adi. Indirect speech atau ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Adjectives atau kata sifat seperti beautiful, old, young, dan lain-lain. Adverb atau kata keterangan seperti happily, carelessly, dan lain-lain. Berikut ini contoh dari teks naratif. Akan saya bacakan dan terangkan di sini. A long time ago, there was a rabbit who had a best friend, a donkey. One evening, they decided to go to the field to find some food. Oke, pada paragraf 1 ini merupakan orientation atau orientasi. Dari mana kita tahu? Yaitu para tokohnya ada, yaitu diperkenalkan di sini. Yaitu rabbit dan best friend-nya, yaitu a donkey, kelinci dan keledai. Setting time-nya ada nggak? Ada, yaitu a long time ago. Ya, dan masih ada one evening. Itu. Berikutnya, alinea kedua. They were so happy because the field was planted with watermelon. After the donkey had eaten a lot of watermelon, he wanted to sing. The rabbit warned him not to do that because it would wake the farmer up. The donkey did not listen to the rabbit. He continued to sing loudly. Finally, the rabbit left the donkey alone in the watermelon field because the rabbit could not stop the foolish donkey. The donkey kept singing and singing until the farmer came up to him and hit the donkey's head. The donkey collapsed on the ground and the farmer tied him to the fence. Meanwhile, the rabbit was hiding behind a big tree
to see what was happening. Nah, pada paragraf kedua ini merupakan complications. Bagaimana kita tahu? Ya, di sini muncul berbagai masalah yang dihadapi para tokohnya, yaitu si rabbit atau kelinci tadi sudah mengingatkan pada keledai untuk tidak bernyanyi, namun keledai yang bodoh itu malah menyanyi terus, dan akhirnya si rabbit atau kelinci tadi meninggalkannya, dan si keledai tadi tetap menyanyi, dan akhirnya petani mendatanginya dan memukul kepalanya dan mengikatnya di pagar. Nah, itu komplikasi, itu masalah diikat di pagar. Berikutnya di alinea yang terakhir ini, when the farmer left the field, the rabbit released the donkey. The donkey realized his mistake and thanked the rabbit. Ya, kita tahu kan, ini merupakan resolusi, di mana kita tahu ya masalahnya sudah terpecahkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi rabbit atau kelinci melepaskan ikatan dari donkey atau keledai tadi pada waktu petani meninggalkan ladang itu, dan akhirnya si keledai menyadari kesalahannya dan berterima kasih kepada kelinci. Oke, anak-anak, berikutnya ini akan saya tampilkan beberapa contoh soal. Soal pertama, what is the social function of the text? Ayo, apa fungsi sosial dari teks itu? Well, to entertain the readers, untuk menghibur para pembaca. That's right. Okay, next, number 2. They decided to go to the field. Paragraph 1. What does the underlined word refer to? Mereka memutuskan untuk pergi ke ladang. Kata yang bergaris bawah menunjuk pada apa? Mengacu pada apa? Yes, that's right. The rabbit and the donkey. Next, number 3. Did the donkey listen to the rabbit's advice? Apakah keledai mendengarkan nasihat kelinci? Well, no, he didn't. Tidak. Buktinya apa? Dia disuruh berhenti menyanyi, malah menyanyi, terus akhirnya dia ditangkap oleh sang petani tadi. Okay, next, now number 4. Why did rabbit left the donkey alone in the watermelon field? Mengapa rabbit atau kelinci meninggalkan keledai sendirian di ladang semangka tadi atau watermelon? Right. Because the rabbit could not stop the foolish donkey. Karena kelinci tidak dapat menghentikan keledai yang bodoh itu. Then number 5. When did the rabbit release the donkey? Kapan kelinci melepaskan keledai? Masih ingat tadi di paragraf terakhir? Okay. When the farmer left the field. Ketika petani meninggalkan ladang. Okay, students, I think that's all.
Thank you very much for today. Goodbye.